mungkin ya tanda kutip kalau ente tiada orang dalam susah bos atau apalagi kalau ente mau SMA, setengah mati. BUMN ini minimal ente sarjana. Kira-kira NTP proses itu bagaimana sampai ente itu bisa terterima di UP3 Gorontalo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini orang aku dapat lagi di cerita dengan orang taman lama juga sih, sama-sama di project online. Jadi ini Bob, DP nama kantor apa Bob? Kantor PLN UP3 Gorontalo. PLN UP3. UP3 itu apa DP? Kepanjangan. UP3 itu ada DP kepanjangan itu, mulai kan bicara satu. Jangan kurang kaget anak bikin video tiba-tiba orang tanya apa itu UP3. PLN UP3 Gorontalo. Dia Yang pertama itu pasti unit. Iya. Nah, UP3 yang kedua itu pertama itu pelayanan. Ya, penyelenggaraan. Dia unit pelaksana pelayanan pelanggan. Unit pelaksana pelayanan pelanggan. Jadi tempat untuk melayani para pelanggan-pelanggan. Ya. Pelanggan. Jadi kalau mau nih yang mau bawa bayar, tidak juga mau bayar lampu di sini, tidak ya. Sekarang kan So bayar loket. Indomaret bisa, bahkan cuma handphone bisa. dulunya di sini DP. Ya. Oke, nah jadi Bro Bobby ini atau Pak Bobby ini, ente nama panjang sih namanya siapa? Bobby Tahir. Bobby Tahir, iya. Jadi Bobby Tahir ini sebelum beliau berada di kantor ini, dulunya dia seprofesi juga dengan saya, yakni ojek online. Nah, saya sendiri juga penasaran. Ini Bobby ini tiba-tiba langsung ada di PLN ini. Bagaimana DP cerita? Makanya hari ini, insya Allah, alhamdulillah beliau punya waktu untuk membagikan cerita-ceritanya kepada teman-teman bahwa perjalanan hidup itu tidak selamanya tidak bagus lah. Maksudnya orang bisa, intinya orang yakin, ya orang bisa. Kayak gitu. Oke Bob, ente bawa ojol ini 2000 berapa? Anda mulai bawa ojol ini 2019. 2019. Waktu itu masih bagus-bagusnya DP. Ya. DP orderan. Orderan masih bagus kan sebelum corona juga kan itu. Jadi Anda bawa ojol ini waktu itu memang Anda sempat kerja di salah satu lembaga sosial juga. Nah kebetulan waktu itu sakit. Terpaksa anak kan harus berhenti kerja karena sakit sampai beberapa bulan. Pasca sehat ya karena tidak ada pekerjaan juga dan juga sudah berumah tangga ya mau tidak mau harus cari pekerjaan. Nah untuk alternatif saat itu ya ojol yang paling mudah kan. Tidak perlu mau kasih masuk CV apa, yang penting ada kendaraan. Tidak perlu ada orang dalam lagi. Ya langsung gas. Langsung gas, langsung terima. Jadi awalnya itu dari ojol. Jadi 2019 masih bagus DP orderan masih ya istilahnya masih bisa lah untuk orang menghidupi. Oke. Ente berhenti ba ojol sampai ente memberanikan diri untuk mendaftar di salah satu BUMN negara ini tahun berapa itu? Jadi kebetulan masih tahun ini di awal-awal tahun 2022. Ya 2022. Kebetulan ya tanpa sengaja juga sih waktu itu buka-buka grup. Nah kebetulan ada yang informasikan ada loker di PLN UP3 di Yayasan Baitul Mal PLN Gorontalo. Nah jadi untuk yayasan itu sendiri di situ fokus untuk mengatur bantuan-bantuan. Jadi kayak ini itu ada kewajiban dari para pegawai itu kan memang otomatis dipotong oleh YBM pusat dari penghasilan dorang. Nah itu yang akan dijadikan sebagai dana untuk bantuan ke masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong duafa. Iya. Jadi istilahnya kalau di pemerintahan itu dia kayak Basnas. Kayak gitu Basnas ya. Jadi untuk saat ini ente mengelola itu atau?
Ya untuk saat ini DPP Laksana di sini ketiga Gorontalo ya satu-satunya hari ini baru Ana gitu. Jadi hanya di kantor ini atau semua? Hanya kalau untuk seluruh Indonesia itu masing-masing itu ada perwakilan. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang bahkan sampai 10. Mungkin di kota-kota besar kayak Pulau Jawa itu banyak yang memang DP pengurus untuk YBM itu, YBM PLN, DP personil sampai 10 bahkan lebih. Oke. Torang flashback sedikit dulu. Ini sudah masuk Pak NTP pekerjaan di PLN ini. Kemarin ente bawa ojol, sekarang ente so kerja di PLN. Nah, prosesnya itu bagaimana? Dari ojol sampai jadi karyawan di PLN itu, NTP proses itu bagaimana? Karena ini Anas sendiri juga agak kurang yakin untuk melangkah coba ke BUMN itu karena ya mungkin ya tanda kutip kalau ente jadi orang dalam susah bos atau apalagi kalau ente mau SMA setengah mati BUMN ini minimal ente sarjana. Kira-kira NTP proses itu bagaimana sampai ente itu bisa terterima di UP3 Gorontalo ini? Jadi berhubung yang di klasifikasi untuk orang yang diterima di YBMPL itu kan klasifikasinya orang yang punya pengalaman di lembaga zakat, kemudian lembaga sosial. Nah, anak itu sebenarnya sih dari SMA. Anak itu kan di SMK itu kan ada prakering. Nah, prakering anak itu waktu itu kan di Basnas Kota. Anak pas prakering itu selama 3 bulan di Basnas Kota. Dari situ juga anak kenal tentang apa itu lembaga zakat, apa itu lembaga sosial, kemudian bagaimana pemetaan orang mau salurkan bantuan ke A, ke B, ke C. Nah, dari situ anak belajar selama 3 bulan. Pas anak lulus pun itu anak mungkin cuman nganggur berapa sekitar 2, 3, 4 tahun. Anak juga pernah masuk coba-coba di polisi tapi belum rezeki, di TNI juga pernah. Kemudian terakhir itu anak pernah coba di Kemenkumham. Juga belum rezeki di situ. Memang ada perasaan kecewa sih. Karena orang so berusaha, orang so niat untuk belajar. Orang ini so jauh sekali ini dia. Tiba-tiba kan tidak ini ya pasti kecewa itu ada. Tapi orang tidak bisa terus-menerus murung di situ ya. Bersedih terus sampai orang so tidak mau apa-apa. Saking anak berjalan, anak ojol di 2019 itu. Nah, sebelum 2019 anak ojol itu kan anak pernah di beberapa lembaga juga, sama lembaga zakat juga, walaupun itu cuma di bawah ormas. Jadi anak pengalaman untuk lembaga zakat, untuk lembaga sosial itu ya bisa dikatakan terus meningkat lah. Jadi untuk spesifikasi yang kemarin yang diterima di YBM PLN itu ya orang-orang yang punya pengalaman seperti itu. Jadi istilah orang dalam itu kalau tidak punya klasifikasi kemampuan itu juga ya sulit juga. Karena waktu itu seleksinya itu kan orang pertama di wawancara di sini oleh pegawai-pegawai yang memang untuk termasuk di bagian pengurus YBM PLN. Kemudian setelah itu baru diwawancara oleh YBM Pusat. Dari PLN Pusat ya. Datang kamari. Waktu itu Zoom. Via Zoom. Kan masih corona juga kan masih pandemi. Jadi anak via Zoom ada sekitar 1 jam lah. Ya, baru setelah itu selesai anak tunggu informasi apakah diterima atau tidak. Bahkan kan yang masuk waktu itu ratusan juga sih, banyak itu yang ikut. Jadi ya alhamdulillah lah. Dari sini orang bisa ambil kesimpulan bahwa untuk orang dalam yang selalu orang gembar-gemborkan, orang bikin orang ciut untuk masuk mencoba ke instansi A, instansi B itu, anak rasa itu bisa orang kesampingkan dulu lah. Yang penting orang ada usaha, orang niat, orang berdoa juga, pasti Allah akan tahu apa yang terbaik untuk orang. Boleh jadi kan kemarin-kemarin anak kecewa itu, ya Allah tahu mungkin anak tidak belum di situ orang di situ yang terbaik. Seperti itu. Jadi alhamdulillah anak Allah tempatkan di sini ya sampai hari ini alhamdulillah lah. Masih tetap bisa konsisten ya di kebetulan juga sampingnya juga anak basic juga kan di hal-hal begini seperti itu. Luar biasa. Jadi kalau Ana menanggapi bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Jadi mau apapun itu yang namanya satu pekerjaan yang ada DP ilmu atau DP manfaat itu besar untuk orang. Kenapa tidak orang untuk coba? Jangan selalu orang cari tahu bahwa mau begini ini karena biasa yang mengelola dana sosial itu ya notabene-nya
dia tidak berpendapatan yang besar. Ya. Dulunya sih awalnya. Karena mengelola yang namanya dana-dana bantuan seperti itu ya kita lillahi ta'ala saja, ikhlas. Tapi di balik itu ada satu pelajaran bahwa bagaimana orang menjadi amanah, menjadi kepercayaan orang itu luar biasa. Orang harus banyak belajar untuk seperti itu. Nah, berbicara soal NTP tugas dan fungsi di PLN ini sebagai pelaksana YBM PLN. Nah, itu kalau untuk di Gorontalo sendiri apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh YBM PLN itu sendiri? Oke. Jadi yang pertama YBM PLN itu sebenarnya juga jadi corong dari PLN ya, yang utama itu bahwa orang-orang kan hari ini hanya mengenal PLN ini ketika mati lampu. Betul. Ketika ada menyala, atau ketika ada menyala, dia sobunti. Ketika menyala itu orang tidak pikir ini PLN cuma bantu 4 orang bisa baca HP, bisa nonton televisi. Tetapi ketika ini mati 1-2 jam saja mati, tak usah 1 jam 2 jam. 5-10 menit mati saja, sama pasti orang mas status apa PLN bagi cuma tidak tahu ini. Makanya jadi YBM PLN itu sendiri sebenarnya jadi corong PLN untuk mengenalkan ke masyarakat bahwa PLN itu tidak melulu bicara listrik. PLN itu ada anggaran sosial yang DP manfaat itu ke masyarakat, khususnya yang duafa. Jadi di situ kayak misalkan orang memberikan bantuan paket sembako untuk orang-orang yang memang orang tahu. Jadi sebelum orang kasih itu, saya sendiri itu survei apakah yang bersangkutan ini memang layak kita bantu atau memang tidak. Kalaupun layak kita bantu, bantuan apa yang dia butuhkan. Misalkan mungkin dia butuh pakaian, dia butuh pangan, atau ada beberapa juga yang tidak punya meteran listrik, itu kita usulkan menjadi penerima meteran listrik gratis, pemasangan listrik gratis seperti itu. Kemudian ada juga program yang hari ini kita jalankan setiap Jumat di 2 pekan itu berbagi paket makanan untuk petugas kebersihan, untuk driver bentor, untuk driver online juga, kemudian untuk masyarakat yang memang ingin sekali menerima bantuan dari YBM PLN, ya itu kita bagi seperti itu. Ini juga ada yang terbaru, kita ada program rehab rumah. Luar biasa. Ya, jadi itu kita targetkan di pelosok-pelosok yang memang mereka juga membutuhkan bantuan untuk rumahnya direhab seperti itu, supaya kan mereka menjalani aktivitas sehari-hari. Kalau rumahnya nyaman, itu kan pasti bagus ya. Nah, kalau sudah nyaman, pasti orang itu ada keinginan untuk beribadah. Kita kan memang ujung-ujungnya ini kita ingin masyarakat itu ketika yang susah kemudian terbantu, dia sudah punya waktu untuk ibadah. Seperti kalau orang kan hari ini mereka sibuk kerja karena untuk mencari sesuap makan. Nah, kalau mereka sudah kita beri untuk pangan mereka, pasti mereka punya waktu untuk ibadah seperti itu. Luar biasa. Jadi tugas dan fungsinya juga itu luar biasa, sangat membantu. Bukan cuma untuk diberikan makan atau dibantu rehab rumah, tapi kita juga dibantu untuk ayolah jangan cuma kerja terus. Ingat siapa yang jaga bakas orang ini. Jangan cuma minta terima marahnya, namun ingat yang jaga bakas. Oke, untuk YBM-nya ini apa ada target atau ada rencana lain selain orang lebih ke sosial? Apa tidak mau main sedikit untuk kebencanaan? Karena berhubungan juga kan sosial. Karena terus terang Gorontalo ini untuk lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebencanaan ini masih sangat kurang. Kebanyakan orang hanya taunya SAR, BPBD. Kalau kita keluar daerah itu banyak lembaga. Apa dari YBM PLN itu tidak berminat untuk ke situ? Nah, untuk saat ini memang kita ingin sekali gabung di situ, utamanya di SAR. Ini insya Allah programnya akan kami usulkan ke pusat, dan insya Allah kalau memang ini disetujui, kami akan lakukan tim SAR khusus dari YBM PLN UP3 Gorontalo yang memang mereka bertugas untuk penanggulangan bencana seperti itu. Misalkan kan kemarin itu kita pernah waktu tragedi banjir di Kampung Bugis dan sekitarnya itu kan sempat turun dari YBM PLN, tapi kan karena
petugas-petugasnya ini kan rata-rata pegawai PLN yang juga mempunyai tupoksi utama sebagai pegawai di PLN. Jadi untuk kebencanaan karena waktu itu memang hari libur, mereka menyempatkan diri untuk terjun langsung memberikan bantuan. Tetapi setelah itu kan kalau sudah waktu kerja lagi mereka harus fokus di pekerjaan utama. Nah makanya ini yang kita usulkan ke pengurus pusat bahwa kami ingin membentuk tim SAR dari BMPR UP 3 Gorontalo yang khusus untuk penanggulangan bencana, sehingga kalau ada bantuan-bantuan seperti sembako, bantuan pakaian itu kita sudah tidak perlu lagi mengganggu pegawai yang memang tugasnya notabene sebagai pegawai PLN. Kita bisa langsung terjun dengan paket-paket bantuan yang sudah kita bawa. Kemudian ada satu tambahan lagi bahwa sampai dengan saat ini dari 2009 itu ada beberapa panti, beberapa pondok pesantren, beberapa sekolah juga itu yang kita berikan bantuan donasi rutin setiap bulan. Jadi setiap bulan itu mereka datang, mereka menjemput, itu sekedar untuk tambahan honor guru, kemudian bisa juga jadi untuk tambahan dapur untuk para anak-anak santri, anak-anak pondok yang memang mereka juga rata-rata anak-anak duafa, ada yang yatim piatu seperti itu. Nah, untuk bisa dimasukkan di dalam listnya YBM itu kira-kira harus melapor atau kayak macam ada panti yang belum pernah tersentuh atau ada orang yang susah dia mau katakanlah dia butuh bantuan, kira-kira caranya bagaimana supaya bisa tersentuh oleh ya kita di sini sih simpel saja ya. Kalau untuk lembaga misalkan panti yang memang sudah terdaftar, tinggal memasukkan surat permohonan, kemudian foto-foto pelaksanaan kegiatan selama di pondok itu atau di panti, lalu kemudian rincian anggaran yang mereka butuhkan setiap hari itu seperti apa, sehingga kami mempunyai gambaran berapa yang memang kita akan bantu untuk mereka seperti itu. Oke. Luar biasa sekali ya. Memang namanya kita kalau mau bantu orang atau yang mau bergerak di bidang sosial itu ya ada saja DP balasan itulah. Hari ini kita berbuat ya belum tentu hari itu kita akan dapat balasannya. Mungkin di tahun depan atau beberapa tahun itu balasannya akan datang. Luar biasa. Yang namanya berbagi itu sangat luar biasa. Ya, ada satu tambahan juga. Jadi saya itu kan pernah di waktu terakhir di Basnas Kota, kemudian pernah menjadi tim survei juga untuk penerima bantuan di Basnas Provinsi. Nah kemudian setelahnya karena profesi kita waktu itu masih ojol, kemudian dengan teman-teman kita membentuk salah satu lembaga juga, memang lembaga zakat. Ya jadi kita berfokus itu ya walaupun tanpa ada gaji sih, sampai bertahun-tahun di situ juga, mungkin ada sekitar 2-3 tahunan melaksanakan program-program di salah satu lembaga yang kami bentuk. Ya walaupun kami tidak dapat gaji di situ, tapi ya niat lillahi ta'ala untuk membantu orang lain itu ya. Mungkin itu sih titipan kami kepada teman-teman lain baik yang berprofesi sebagai ojol ataupun di mana. Ya kita selama kita masih mempunyai waktu, selama kita masih sehat ya untuk membantu orang lain, kerjakan dulu lah. Tanpa kita harus berharap dapatkan balasan dari mereka atau walaupun kita tidak dapat ucapan terima kasih tidak jadi masalah. Seperti itu. Makanya kemarin juga sempat ada salah satu senior saya mengatakan bahwa saya membantu orang walaupun akhirnya saya masuk neraka itu jadi masalah. Karena saya niatnya sudah tidak ada, maksudnya tidak ada yang saya harapkan untuk membantu orang ini. Intinya bantu, apa yang terjadi di belakang itu terserah dari yang Maha Kuasa. Oke, luar biasa Pak Bobi, ini banyak pengalaman yang kita bisa ambil. Untuk teman-teman ojol Pak Bobi, kira-kira hari ini teman-teman kita ini sudah banyak yang ya ibaratnya mengeluhkan pendapatan sudah sangat menurun, sudah tidak kayak seperti dulu lagi. Ketika disarankan untuk bekerja, mereka malah memikirkan bahwa susah sekali ini mau cari kerja. Ya, kira-kira Pak Bobi punya kiat-kiat untuk teman-teman ini agar oke, mari kita mau pikir ke depan ini yang cuma begini terus. Kira-kira bagaimana Pak Bobi? Kalau saya pribadi sih yang pertama selain orang Pak Ojol ya jangan lupakan juga orang ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya, orang kepercayaan di agama Islam.
ya ketika tiba waktu ibadah sholat, orang tetap laksanakan itu. Setelah itu baru orang cari lagi bekerja. Kan Allah sudah bilang tuh laksanakan sholat, setelah itu kalian berpencar mencari ibadah. Bukan orang melulu terus di pekerjaan itu. Karena yang pertama, apalagi dengan waktu dengan keluarga. Jangan sampai dengan pekerjaan orang sebagai ojol, kemudian waktu dengan keluarga itu Hilang berkurang. gitu, iya. Saya punya pengalaman waktu saya sakit itu, orang-orang yang datang ke rumah sakit, orang-orang yang menemani orang ternyata kan lebih banyak orang keluarga. Iya. Seperti itu. Walaupun orang tidak ada batasan untuk bersosialisasi dengan teman-teman, itu jadi masalah. Tetapi itu yang saya rasakan hari itu seperti itu. Karena bagian doa dari orang-orang terjaga orang juga sangat penting. Ya. Bisa jadikan kesuksesan orang hari ini ada mungkin doa orang pe istri, orang pe anak, orang pe orang tua. Ya. Yang hari ini mungkin orang lupakan orang ketika orang fokus bekerja. Akhirnya kenapa hari ini orang sering mengeluh orderan sunyi, Oke, jadi seperti itu. Pak Bobi ini memang di sini diamanatkan untuk mengelola uang zakat atau apa dia namanya? ya, jadi kalau untuk di potongan pegawai itu di situ potongan keagamaan. Potongan Jadi keagamaan. akadnya bukan zakat tetapi potongan keagamaan. Keagamaan. Tapi bisa jadi bergerak ke zakat, di infak. Dia berapa persen per bulan? Sama 2,5%. 2,5%. Ya, untuk Sama, pegawai. berarti sama dengan yang di pemerintahan juga ya. Tapi di sini itu dia secara umum. Jadi misalkan di Gorontalo ini dipotong tapi langsung dipotong otomatis dari pusat. Jadi potongannya itu anggarannya itu dari pusat semua, tidak di sini. Tidak di sini. Seperti itu. Jadi otomatis mereka ketika gajian langsung dipotong di pusat. Tapi ada di rincian. Ada. Rincian gaji itu ada untuk potong. Ya. Jadi semua langsung dipotong Karena selama pegawai itu misalkan orang setelah lulus itu langsung ada itu penandatanganan untuk pemotongan uang keagamaan itu seperti itu. Nah, kalau orang kasih masuk proposal untuk bangun rumah atau bangun apa, bisa tidak di YBM PLN? Untuk saat ini untuk pembangunan itu ya paling untuk rehab saja sih. Cuma rehab. Itu pun rehab kami akan survei dulu apakah yang bersangkutan ini layak atau mungkin ada yang lebih layak daripada dia seperti itu. Jadi bisa jadi ada beberapa juga proposal yang masuk kemarin itu ditolak juga. Karena yang pertama memang tidak sesuai dengan visi dan misi YBM PLN seperti itu. Kemudian belum terlalu urgent lah untuk diberikan bantuan seperti itu. Jadi di asesmen dulu, klasifikasinya dilihat dulu Ya, kalau jadi kita yang akan mengklasifikasi kita di sini itu kan tahapan kita itu kita akan survei. Ketika disurvei kami akan buat RAB-nya untuk ke pusat. Nah, dari pusat itu mereka akan berikan informasi apakah ini memang diterima atau tidak. iya, mantap, luar biasa. Oke, jadi untuk teman-teman yang singgah di Bacirita, jadi saya punya satu kesimpulan bahwa yang namanya hidup, yang namanya berusaha atau yang namanya pekerjaan itu semua sudah ada ngatur. Tinggal bagaimana caranya kita untuk berusaha mencari dan mendapatkan pekerjaan itu. Oke, terima kasih Pak Bobi atas waktunya hari ini. Insya Allah apa yang kita bicarakan, apa yang kita share pada hari ini bisa berguna atau bisa menjadi satu kisah yang inspiratif untuk teman-teman dan bisa diterapkan di kehidupan teman-teman sendiri. Terima kasih, saya Arul Agata undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.